Pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan 12 praktikum basis data lanjut dengan materi More Package Concept. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yaitu membuat package yang menggunakan fitur overloading, mendeskripsikan error dengan mutually referential subprogram, menginisialisasi variabel dengan sebuah one-time only prosedur, mengidentifikasi keadaan persisten atau terus-menerus. Overloading, yaitu memungkinkan untuk menggunakan nama yang sama untuk subprogram yang berbeda di dalam sebuah blok PLSQL, sebuah subprogram atau sebuah package. Membutuhkan parameter formal dari subprogram untuk membedakan antara angka, urutan, atau tipe data. Kemudian memungkinkan untuk membangun dengan lebih fleksibel karena user atau aplikasi tidak dibatasi oleh tipe data yang spesifik atau angka atau parameter formal. Catatannya adalah subprogram lokal atau terpackage yang bisa di-overload. Subprogram yang berdiri sendiri tidak dapat di-overload. Contoh dari overloading adalah misalkan overpack.sql create or replace package overpack is procedure at depth p department number in department ID percentile, kemudian p name in department name percentile default unknown. Untuk menambah edit pada overpack.sql, kemudian menambah lagi prosedur edit dengan fit pilot in department.location ID percentile, di mana pilot sebenarnya adalah sama dengan location pada tabel department location ID pada tabel department, kemudian defaultnya adalah 0. Kemudian fit-nya adalah name in department name percentile, defaultnya adalah unknown. Kemudian pilot in department location ID percentile, defaultnya adalah 0. Kemudian add overpack untuk mengakhiri dari overloading. Jadi ada overpack, kemudian di over lagi, ditulis lagi dengan beberapa parameter di dalamnya. Setelah sintak atau SQL ini di-create, maka akan muncul sebuah tulisan package create. Kemudian contoh lagi adalah create or replace body overpack is procedure added, sama seperti tadi, akan tapi beda dari segi penambahan fit yang akan di-overload pada overpack body.sql. Jadi ada dua di sini yang akan di-overload. Yang pertama add depth, sedangkan yang kedua juga add depth, akan tapi dengan parameter yang berbeda. Kebanyakan fungsi bawaan adalah overload. Contohnya lihat fungsi toChar pada package standar, function toChar, kemudian p1 date return varchar 2, function toChar p2 number return varchar 2, function toChar p1 date p2 varchar 2 return varchar 2, function toChar p1 number p2 varchar 2 return varchar 2. Jika sebuah subprogram bawaan dideklarasikan kembali di dalam sebuah program PL atau SQL, deklarasi lokal akan men-override deklarasi global. Menggunakan forward declaration, create or replace package body forward pack, adalah namanya, nama package yang akan kita buat. Is procedure calculate rating, ini adalah yang akan kita forward. Kemudian prosedur award bonus juga merupakan subprogram yang akan kita forward. Kemudian is begin calculating rating, memanggil dari prosedur yang tadi, kemudian diakhiri and dan memanggil lagi prosedur calculating rating. Begitu seterusnya. Kemudian membuat prosedur hanya satu kali. Create or replace package text, namanya is text number tipe, kemudian and text adalah untuk mengakhiri dari package tadi, kemudian di-compile. Nah, di dalamnya untuk mengattach dari package yang telah kita buat, create or replace package body texts, di dalam body-nya, kemudian deklarasikan apa yang akan kita tampilkan. Misalkan begin select correct value into text from text red, where red name sama dengan text.
kemudian diakhiri dan di-compile. Batasan pada penggunaan package function dalam SQL. Sebuah function dipanggil dari yaitu sebuah query atau statement DML tidak dapat mengakhiri transaksi yang sedang berlangsung, seperti query atau rollback ke sebuah save point, atau alter terhadap sistem atau session. Sebuah statement query atau sebuah statement DML yang diparalel tidak dapat menjalankan sebuah statement DML atau memodifikasi database. Kemudian sebuah statement DML tidak dapat membaca atau memodifikasi tabel yang sedang dimodifikasi oleh statement DML. Catatan, untuk pemanggilan subprogram yang melanggar batasan di atas tidak diperbolehkan. User define ini untuk menentukan sendiri sebuah package, create or replace package namanya, kemudian is function text value number, return number, and text ini adalah pembuatan dari sebuah package. Kemudian untuk menginsert body di dalam package kita menggunakan create or replace package body, text spec is function text, kemudian nama dari field-nya, kemudian returnnya apa, kemudian is parent number set sama dengan 0,08, bikin return p-value dikali sama dengan parent atau 0,08 tadi, kemudian end text, kemudian end text spec. Maka ketika di-compile maka package body created, di mana body ini akan diletakkan di dalam package text spec. Melibatkan user define package function dari statement SQL. Select text.text dalam kurung salary yang akan di text, kemudian salary last name of employees, maka akan ditampilkan tabel text dari tabel salary. Kondisi persisten pada package variable. Contoh, create or replace package, com package is com number 10, prosedurnya adalah reset com, kemudian ini adalah pcom in number and com package, kemudian slash untuk mengakhiri dari package com package, kemudian buat lagi. Nah, di sini diinisialisasikan dengan 10 pada com number, kemudian kepada pembuatan badinya divalidasi condition to be less than maximum. Jadi dibatasi dengan angka 10. Nah, ketika melebihi dari angka 10, maka ini akan terjadi error. Kemudian call validate com with specific value. Ini akan memanggil komisi untuk memvalidasi dengan value yang lebih spesifik. Kondisi persisten pada variable. Di sini code execute com package.reset com 0,25, maksimum comnya adalah 0,4 lebih besar dari 0,25. Jadi ini akan bernilai true. Kemudian pada John insert into employees last name, commission PCT value sama dengan Madonna dan commission ini adalah 0,8, maksimum comnya adalah memang 0,8. Kemudian akan mengeksekusi com package.reset com 0,5, sedangkan com sama dengan 0,8 lebih besar dari 0,5, maka comnya akan menjadi 0,5. Jadi juga dengan ini di sini dibatasi dengan 0,25, sedangkan 0,4 lebih besar dari 0,25 dan Kiko merupakan 0,25. Begitu seterusnya, ini contoh yang ketiga juga. Kemudian mengontrol kondisi persisten pada package cursor. Contoh, create or replace package, nama package-nya, kemudian is cursor, is1, ini adalah nama cursor, is1 is select employee ID, employees order by employee ID, is pending. Kemudian prosedur 1/3 rows, prosedur 4 sama dengan 6 rows. Kemudian akhiri dan slash untuk compile, maka akan terjadi pembuatan package. Kemudian mengontrol kondisi persisten pada package cursor.
Ini menggunakan looping, create or replace package body, ESV no number dengan tipe number, prosedur adalah nama prosedurnya, prosedur 1, 3 row is bikin open C1, kemudian melooping sampai dengan lebih besar sama dengan 3, kemudian akhiri loop, kemudian dengan prosedur 1, 3 row juga, tapi prosedurnya adalah prosedur 4 dengan 6 rows, sama dengan sebelumnya, juga melooping sampai dengan row count-nya lebih besar atau sama dengan 6, kemudian diakhiri ketika sudah mencapai row count 6, kemudian di close C1 dan end prosedur 4 6 rows untuk mengakhiri dari prosedur yang telah kita buat sebelumnya, kemudian end paycode untuk mengakhiri package body dari paycode tadi yang kita buat, kemudian slash untuk compile. Menjalankan paycode set server output on, ini adalah untuk membuat output dari SQL Bus, kemudian untuk mengeksekusinya gunakan perintah execute, kemudian nama dari package yang telah kita buat, misalkan paycode.proc1/3 rows dan paycode.proc4/6 rows, maka akan ditampilkan seperti ini. Tabel PLSQL dan prosedur dalam package. Create or replace package untuk membuat package, kemudian create or replace package body untuk membuat package body di dalam package. Ringkasan, dalam pembahasan materi ini Anda seharusnya telah belajar tentang mengoverload subprogram, menggunakan forward referencing, menggunakan prosedur hanya sekali, mendeskripsikan level kemurnian pada package function, mengidentifikasi kondisi persisten pada objek yang di package. Selesai untuk praktikum 12.